Dimulai ramainya segmen handheld gaming PC. Akhir-akhir ini datang pendatang baru yang membawa device dengan konsep yang sama, namun dengan beberapa offering yang fresh. Apakah cukup kompetitif untuk menggoda PC gamers? Yo guys, ini masa-masa yang indah banget ya, menjadi seorang PC gamer. Banyak game menarik keluar tahun ini, banyak hardware seru juga yang bikin tambah seru skena PC gaming ini. Cie skena. Satu yang notable, terutama di Indonesia, semakin ramainya handheld gaming PC yang keluar resmi. Yang terbaru adalah Lenovo Legion Go ini. Setelah menggunakannya selama sekitar sebulan, terus gue juga rajin update driver, BIOS, Legion Space, aplikasinya tuh ya, dan lain-lain, gue rasa ini adalah saat yang tepat untuk review singkat handheld gaming PC anyar ini. Alright, let's go! Pertama, sama seperti di video-video sebelumnya di device seperti ini, gue tetap akan mengklasifikasi Legion Go ini sebagai handheld gaming PC, bukan handheld konsol. Alasannya simpel, karena satu, walau punya dashboard bernama Legion Space, overall pengoperasiannya masih layaknya sebuah PC. Kedua, punya battery life yang masih jauh dari level handheld konsol. Terakhir nih, ya, gamenya kan ya game PC bos. Level grafisnya kan juga udah PC level graphics, jauh di atas handheld console level graphics. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita lihat basic specs-nya dulu nih. Mirip dengan yang udah-udah ya, basic specs-nya, dengan otak utama AMD Z1 Extreme yang di-custom supaya bisa menggunakan beberapa level TDP demi menghemat baterai. Nih, beberapa hasil benchmark yang penting. Yang gue suka banget dari basic specs ini adalah layarnya. Gede banget di 8,8 inch, resolusinya tinggi di 1600p dengan refresh rate 144 Hz pula. Jangan lupa ya, ini juga bright banget di 500 nits. Kalau main di semi outdoor gitu, no problem. Gaming maupun non-gaming, gue bener-bener menikmati layarnya. Well, terutama non-gaming sih, pas di Windows gitu. Ngapa-ngapain pastinya berasa lebih smooth aja dengan refresh rate tinggi. Masuk ke soal desain, Legion Go itu gede banget. Main berlama-lama tanpa tangan menopang pada sesuatu dijamin gak nyaman. Untungnya gede tapi tidak seberat yang gue bayangkan, jadi gak bikin terlalu pegal. Di sisi lain, ukuran yang besar ini tidak disia-siakan oleh Legion Go. Karena kita dapat screen estate yang luas banget dan gak bikin gue sakit mata main di layar yang terlalu kecil. Dan gak lupa ya, kita dapat trackpad di sini, yang nanti akan gue bahas. Di bagian atas bodi utama, ada volume button, ada USB-C port yang support USB PD 3.0 charging, USB 4 dan DisplayPort 1.4. Lalu ada SD card reader, fan exhaust grill, jack audio dan power button. Sementara di bagian bawah ada satu lagi port USB-C. Di bagian belakang ada kickstand built-in yang bakalan berguna banget. Di sebelah kiri kanan ada controller section yang selain punya tombol-tombol standar ala stick Xbox buat Windows, tapi juga ada beberapa tombol tambahan yang bisa digunakan untuk berbagai shortcuts, terutama pada mode control FPS mode. Wih, apa tuh Kak FPS mode? Intinya sih, gamepad kiri dan kanannya itu detachable ya guys. Nah, di bawah gamepad kanan ada switch untuk nyalain FPS mode. Ini essentially merubah gamepad kanan ini menjadi vertical mouse. Dimana artinya bisa banget dibuat main game FPS atau first person shooter. Ini adalah salah satu concern gue selama ini soal handheld gaming PC. Susah banget buat main game first person shooter kan, pakai joystick. Apalagi kalau main game kompetitif di mana lawan-lawan kita sudah dipastikan menggunakan keyboard and mouse. Jadi yang kanan tuh bisa buat menggantikan mouse look, sedangkan gamepad kiri buat movement. Well, tentu belum bisa mengalahkan real mouse and keyboard ya, butuh pembiasaan yang cukup supaya jago main pakai ini. FPS mode ini juga alasan kenapa tombol di gamepad kanan dan kiri itu ada banyak. Jadi bisa cover basic shortcuts buat kebanyakan game FPS. Dan pastinya bisa di customize juga. Tentunya sebagai sebuah PC kecil, kita bisa colok keyboard dan mouse juga ya ke Legion Go. Tapi ya, kalau gue pribadi sebenarnya jarang ngelakuin itu ya. Ribet aja gitu bawa keyboard dan mouse kemana-mana jadinya, jadi nggak ringkes lagi itu konsep portable gaming PC-nya, handheld gaming PC jadi nggak dapet menurut gue. Di luar game FPS jelas gue bakal matiin mode FPS-nya dan kembali menggunakan gamepad biasa.
Nah, sebagai seorang PC gamer yang secara selera game tuh sangat luas spektrum genrenya, gue juga bisa appreciate kehadiran trackpad. Ini guna banget ya buat gue mainin Football Manager atau City Skylines 2 on the go. Untuk game yang terakhir sih, performanya masih empot-empotan ya. Ini sih emang gamenya poorly optimized ya. Di RTX 3080 di PC gue itu aja masih ngos-ngosan kok. Di sini di resolusi Full HD, settingan grafis udah gue bikin lowest, nyalain anti-aliasing supaya masih bisa enak dilihat. Kira-kira dapat 22 sampai 26 FPS lah. Ya, masih playable ya buat game yang kayak begini. Nah, mumpung udah masuk sedikit tentang performa, sekalian aja ya kita bahas real gaming scenario performance-nya seperti apa. Intinya sih masih sama ya kayak handheld gaming PC lainnya. Kita harus tahu limitasi hardware-nya plus korelasi setiap mode performa dengan konsumsi baterai. Kalau gamenya ringan, boleh deh tuh kita main dengan resolusi layar maksimal di 1600p dengan settingan in-game mentok rata kanan. Cuma mayoritas game yang gue mainin hampir selalu require gue untuk set resolusi di luar jadi 800p atau 1200p supaya lebih tinggi FPS-nya dan smooth gameplay-nya. Jangan lupa nyalain Radeon Super Resolution ya. Ini untuk membuat game terlihat dirender lebih tinggi kualitasnya daripada aslinya sehingga lebih bagus aja di mata. Kita ambil case study dengan eFootball 2024. Main game ini di 800p dengan mode performance kita bisa dapetin 44-50 fps. Sementara kalau kita maksa di 1200p paling dapet 30-an fps. 30-an fps main game bola playable tapi nggak nyaman buat gue. So, gue prefer 800p. Solusi berikutnya, pindahin settingan in-game graphics-nya ke low supaya bisa dapat 60 fps main di Full HD. Gitu ya konsepnya ya. Nah, terus misalnya kalian mau menghemat baterai, lalu turunin mode performance-nya ke balance. Terus main di settingan yang tadi itu yang 800p. Nah, performance-nya bakalan drop dari 50-an FPS ke 30-an FPS. Berasa cuy dropnya. So, well, at least untuk usage gue memang udah kodratnya harus deket-deket sama colokan. Karena di mode performance dengan prosesor Z1 Extreme-nya berjalan di TDP 30W itu nggak sehemat itu baterainya. Rata-rata gue bisa dapat waktu bermain sekitar 1,5 jam dan even kurang dari itu kalau yang dimainin adalah game AAA. Game kayak Cyberpunk di full power sih paling dapat 1 jam gameplay aja. Ini bukan berita baru ya. Memang soal baterai ini masih jadi challenge semua handheld gaming PC. Ini bahkan masih lebih tahan lama baterainya daripada pesaingnya yang rata-rata bisa bertahan cuma sekitar 1 jam pada mode full performance. Pada game lain yang gue mainin, begini performanya. Di Starfield pada 800p dan lowest di in-game settings, gue bisa dapat 40-an FPS. Itu playable banget. Kalau di Full HD, 34 FPS. Harry Potter Hogwarts Legacy dalam settingan in-game low dan resolusi Full HD itu bisa dapat 50-60 FPS. Main Cyberpunk pada 800p dengan settingan rata kiri plus FSR quality bisa dapat sekitar 60 fps pada benchmark mode-nya. Di 1200p dan settingan lainnya sama itu dapatnya 45 fps. Oke, itu ya, kayak gitu kira-kira gambaran performanya. Nah, sekarang hal-hal lain yang perlu diketahui tentang Legion Go ini. Speakernya sekedar ada, gak imersif dan gak tebal suaranya. Kekurangan terbesar dari Legion Go ini datang dari softwarenya. Legion Space gue rasa masih butuh beberapa update lagi supaya sempurna. Ini gue rasa Lenovo tuh bener-bener butuh banget mematangkan lagi gaming dashboardnya ini. Berhubungan dengan performa, generally coolingnya bagus. Sehingga ketika dipakai gaming berlama-lama termasuk stabil performanya. Cuma pada full speed emang kedengeran banget fan-nya. Walaupun in general stabil, setidaknya pada software December ini di beberapa game tetap ada drop in performance berupa frame drop singkat. Terakhir, charging 65 wattnya cepat ya, sekitar setengah jam tuh bisa ngisi 70%-an baterai. Alright, itu adalah quick review Lenovo Legion Go.
Dengan harga yang lebih mahal dari pesaingnya, memang ada beberapa hal unik yang ditawarkan oleh Legion Go. Layar yang lebih besar dan overall lebih bagus, keberadaan trackpad, detachable gamepad yang dapat dikonversi sebagai vertical mouse, serta performa yang cukup oke setelah beberapa update. Beda ya dari review-review awal yang banyak dikeluhkan. Karena emang sepertinya beberapa update driver dan BIOS itu ngaruh. Oh ya, terakhir nih, buat kalian yang tertarik untuk membeli, Lenovo Legion Go juga udah dilengkapi dengan 3 tahun premium care yang akan standby 24/7 untuk service call center. Alright, sekian aja quick review dari Lenovo Legion Go dari gue kali ini. Gue Alesa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.